Yo, what's up everybody? Ivo Lusep here back with another video. Kita akan menyelami dunia persenjataan Hamas, juga partai politik yang mengontrol jalur Gaza. Brigade Izz ad-Din al-Qassam, sayap militer Hamas, telah mengembangkan berbagai jenis senjata, dari roket buatan sendiri hingga teknologi canggih. Jadi siapkan diri kalian. Pertama, mari kita mulai dengan the OG, Roket Qassam. Roket ini adalah simbol perlawanan dan inovasi dalam konflik yang berkepanjangan. Roket Qassam dinamai menurut Izz ad-Din al-Qassam, pada dasarnya adalah roket artileri yang tidak berpemandu. Roket ini telah menjadi ikon dalam sejarah konflik modern. Mereka memiliki jangkauan yang relatif pendek, tetapi mereka murah untuk diproduksi, dan Hamas dapat menembakkannya seperti konfeti pada hari ulang tahun. Ini membuat mereka menjadi senjata pilihan dalam situasi yang penuh tekanan. Tetapi ketika tujuan Anda adalah menabrak di wilayah musuh dan menciptakan rasa takut dan gangguan yang meluas, roket Qassam adalah pilihan yang tepat. Mereka adalah alat yang efektif untuk mengganggu keseimbangan dan menciptakan ketidakpastian. Mereka adalah pengganggu halaman sekolah di dunia persenjataan. Berisik, tidak dapat diprediksi, dan meskipun mereka tidak menyebabkan kerusakan besar, mereka pasti tahu bagaimana cara membuat orang lain kesal. Efek psikologisnya seringkali lebih besar daripada kerusakan fisiknya. Roket Qassam menandai dimulainya persenjataan roket buatan sendiri Hamas. Ini adalah langkah pertama dalam evolusi strategi militer mereka. Dan seperti band indie yang merilis album debut mereka, Roket Qassam menempatkan Hamas di peta, menunjukkan kepada dunia bahwa mereka adalah kekuatan yang harus diperhitungkan. Oke, jadi Hamas telah menguasai seni roket DIY dengan Qassam mereka. Masuki Gret, roket buatan Soviet yang seperti versi Qassam yang lebih tua, lebih keren, dan lebih mematikan. Gret memberi Hamas kemampuan untuk menyerang lebih dalam ke wilayah Israel, yang merupakan pengubah permainan yang cukup besar. Tiba-tiba, kota-kota yang dulunya berada di luar jangkauan sekarang berada dalam jangkauan, dan itu membuat semua orang sedikit cemas. Selanjutnya, kita punya M75, roket yang seperti sepupu jauh Gret, tapi dengan sedikit bakat Iran. M75 diduga didasarkan pada roket Fajr 5 ini, tetapi dengan beberapa modifikasi Hamas. M75 memberi Hamas jangkauan yang lebih jauh dan muatan yang lebih besar, yang berarti mereka dapat menimbulkan lebih banyak kerusakan. Tetapi yang benar-benar menarik tentang M75 adalah ia menyoroti hubungan Hamas dengan Iran. Chapter 4, R-160, jangkauan yang mengkhawatirkan. R-160 dapat mencapai hampir seluruh Israel, dan itu masalah besar. Hamas pertama kali meluncurkan R-160 selama Perang Gaza 2014, dan itu mengejutkan banyak orang. Asal-usul R-160 masih diselimuti misteri, tetapi sebagian besar ahli percaya bahwa itu kemungkinan besar didasarkan pada teknologi Suriah atau Iran. Tetapi inilah masalahnya dengan R-160 ini, bukan hanya tentang jangkauan, tetapi juga tentang pesan yang dikirimkannya. Ini pada dasarnya adalah cara Hamas untuk mengatakan, "Hey Israel, kita dapat mencapai Anda di mana saja, kapan saja." Dan dengan R-160 di gudang senjata mereka, Hamas telah memperjelas bahwa mereka tidak akan pergi kemanapun dalam waktu dekat. Chapter 5, Ayash 250, ambisi jarak jauh. Kita berbicara tentang jangkauan lebih dari 250 km, cukup untuk mencapai Yerusalem dari jalur Gaza. Ini adalah lompatan besar dalam kemampuan militer yang dimiliki oleh Hamas. Ayash 250 relatif baru di blok tersebut, dengan debutnya terjadi pada tahun 2021. Roket ini menandai era baru dalam persenjataan mereka, menunjukkan peningkatan signifikan dalam teknologi dan jangkauan. Dinamai menurut Yahya Ayash, seorang pemimpin Hamas yang dibunuh oleh Israel pada tahun 1996, roket ini adalah bukti ambisi Hamas yang tak henti-hentinya untuk mengembangkan persenjataan mereka. Yahya Ayash dikenal sebagai The Engineer karena keahliannya dalam merancang bom. Mereka secara aktif berusaha untuk memperluas jangkauan mereka dan meningkatkan kemampuan mereka untuk menyerang jantung wilayah Israel. Setiap peluncuran membawa pesan yang jelas tentang tekad mereka. Jadi apa artinya semua ini untuk masa depan konflik? Ya, hanya waktu yang akan menjawabnya. Namun, dengan setiap perkembangan baru, ketegangan di wilayah tersebut terus meningkat. Chapter 6,
drone dan UAV mengambil ke langit. Oke, mari kita bicara tentang drone. Oke? Teknologi ini telah berkembang pesat dalam beberapa tahun terakhir. Mereka ada di mana-mana Yojim, dari mengirimkan paket hingga merekam video pernikahan. Drone telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari kita. Dan ya, Anda dapat menambahkan perang ke dalam daftar itu karena Hamas telah menggunakan drone dengan efek yang cukup efektif. Mereka telah mengubah cara mereka beroperasi di medan perang. Sekarang, Hamas tidak hanya menggunakan drone lama manapun. Mereka telah berinvestasi dalam teknologi yang lebih canggih. Mereka telah meningkatkan permainan drone mereka, mengembangkan drone bersenjata dan pengintai yang diduga berbasis pada teknologi Iran, tentu saja. Ini menunjukkan tingkat sofistikasi yang baru. Tetapi inilah yang membuat penggunaan drone oleh Hamas begitu penting. Ini menunjukkan bahwa mereka bersedia dan mampu beradaptasi dengan teknologi baru. Mereka terus mencari cara untuk meningkatkan kemampuan mereka. Mereka tidak terjebak di masa lalu dengan roket dan mortir lama mereka. Mereka mencari cara baru dan inovatif untuk menyerang musuh mereka. Ini adalah perubahan besar dalam strategi mereka. Chapter 7. Oke, mari kita kembali ke dasar sebentar dan berbicara tentang RPG-7. Peluncur granat berpeluncur roket yang telah menjadi andalan dalam konflik di seluruh dunia selama beberapa dekade. Dan seperti Toyota Hilux, RPG-7 tampaknya ada di mana-mana, termasuk di tangan Hamas. RPG-7 mungkin bukan senjata yang paling canggih di gudang senjata Hamas, tetapi pasti salah satu yang paling serbaguna. Ini dapat digunakan untuk melawan infanteri. Chapter 8, Kornet, pembunuh tank. Sekarang mari kita bicara tentang Kornet, rudal anti-tank berpemandu buatan Rusia yang seperti RPG-7 dengan gelar dalam bidang teknik roket. Hamas diduga memperoleh Kornet dari sumber-sumber seperti penyelundupan dari Libya dan Sudan. Kornet telah menjadi aset berharga bagi Hamas dalam konflik mereka melawan Israel yang memiliki salah satu pasukan tank paling canggih di dunia. Kehadiran Kornet di gudang senjata Hamas telah memaksa Israel untuk mengevaluasi kembali taktiknya dan berinvestasi dalam tindakan balasan untuk melawan ancaman tersebut. Chapter 9, Senapan Serbu, Alat Dagang Konflik. Mari kita bahas tentang senapan serbu, pekerja keras dalam konflik modern. Kita bicara tentang AK-47, M16, dan semua teman-teman mereka. Senjata yang andal, mudah digunakan, dan dapat menembakkan banyak peluru dengan sangat cepat. Dan Hamas? Oh, mereka memiliki banyak senapan serbu. Senapan serbu adalah alat dagang konflik Hamas yang digunakan dalam segala hal, mulai dari bentrokan kecil hingga operasi skala besar. Chapter 10, Terowongan Serangan, Melawan dari Bawah. Terowongan-terowongan ini yang digali dengan susah payah di bawah perbatasan Gaza Israel adalah bukti keuletan dan tekad Hamas. Terowongan-terowongan ini dapat membentang ratusan meter, bahkan berkilometer-kilometer, dan dapat digunakan untuk berbagai tujuan, dari menyelundupkan senjata dan pejuang hingga melancarkan serangan mendadak ke wilayah Israel. Mereka memungkinkan Hamas untuk melewati pertahanan Israel dan muncul di tempat dan waktu yang tidak terduga. Israel telah menghabiskan banyak waktu, uang, dan tenaga untuk mencoba melawan ancaman terowongan, menggunakan segala sesuatu mulai dari teknologi canggih hingga penghalang bawah tanah. Outro, perlombaan senjata yang berkelanjutan. Jadi begitulah sekilas tentang persenjataan Hamas dari roket buatan sendiri hingga terowongan serangan yang canggih. Hamas, meskipun menghadapi keterbatasan sumber daya yang signifikan, telah menunjukkan keuletan dan kecerdikan yang luar biasa dalam memperoleh dan mengembangkan senjata. Ketika Hamas terus meningkatkan persenjataannya, begitu pula Israel mengembangkan teknologi dan taktik baru untuk melawan ancaman yang ditimbulkannya. Ini adalah kekerasan yang tampaknya tidak berujung, dan hanya waktu yang akan menjawab apa artinya semua ini bagi rakyat di kedua sisi konflik.